Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam kepada Bu Ika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang formulasi strategi unit bisnis. Sebelumnya perkenalkan saya Salsa Fitra Saputri dengan NIM 2012013 dan rekan saya Pinky Nuri Kandini dengan NIM 2012011. A. Ciri-ciri industri umum. Unsur-unsur struktur industri keseluruhan yang menentukan tingkat kekuatan 5 daya pesaing yang berlaku secara sama-sama bagi semua perusahaan secara rinci menentukan ciri strategi-strategi dari semua pesaing yang dapat dianalisis melalui dimensi-dimensi strateginya, yaitu 1. Spesialisasi, derajat pembungkusan dalam membentuk keluasaan lini produk segmen pelanggan sasaran dan pasar geografis yang dilayani. 2. Identifikasi merek. Tingkat identifikasi merek dapat dicapai melalui periklanan dan tenaga penjualan. 3. Dorongan versus tarikan. Tingkat upaya dalam pengembangan identifikasi merek secara langsung dengan konsumen terakhir versus dukungan saluran distribusi dalam menjual produknya di tempat. 4. Seleksi saluran. Pemilihan saluran distribusi yang terdiri dari saluran pemilik perusahaan hingga penyaluran khusus sampai penyalur sejenis. 5. Mutu produk. Tingkat mutu produknya dalam hubungan dengan bahan baku, spesifikasi, ketaatan atas toleransi bentuk, dan sebagainya. 6. Kepelaporan teknologi. Derajat pengupayaan untuk mencapai kepelaporan teknologi versus mengikuti atau meniru penting diperhatikan bahwa suatu perusahaan mungkin dapat menjadi pelopor teknologi walaupun dengan sengaja tidak memproduksi produk dengan mutu tertinggi di pasar. 7. Integritas vertikal. Nilai tambah sebagaimana tercermin dalam integrasi maju dan baik yang diterapkan termasuk apakah perusahaan yang aktif di luar atau yang dimiliki pengecer jaringan pelayanan langsung dan sebagainya. 8. Posisi biaya. Tingkat pengupayaan untuk memperoleh posisi biaya rendah dalam pabrik dan distribusi melalui investasi dan fasilitas dan peralatan yang memperkecil biaya. 9. Pelayanan. Derajat pemberian pelayanan sampaikan lini produk. 10. Kebijakan harga. Posisi harga relatif dalam pasar. 11. Daya kekuatan. Jumlah kekuatan finansial dan daya operasi yang dimiliki. 12. Hubungan dengan perusahaan induk. Persyaratan mengenai perilaku unit yang didasarkan pada hubungan antara unit dan perusahaan induk. 13. Hubungan dengan pemerintah sendiri dan asing. Pemerintah sendiri dapat menyediakan sumber daya atau bantuan lainnya kepada perusahaan atau sebaliknya, dapat mengatur perusahaan dengan mempengaruhi tujuannya. B. Ciri-ciri kelompok strategi. Kelompok ini merupakan kerangka acuan perantara menuju industri secara keseluruhan dan mempertimbangkan masing-masing perusahaan secara terpisah. Kelompok-kelompok strategi dalam suatu lingkungan industri dapat diperagakan seperti gambar di bawah ini.
Setelah memetakan kelompok-kelompok strategi dalam suatu industri, langkah selanjutnya adalah menentukan tahapan analisis kelompok-kelompok strategi yang terdiri dari satu, tingkat dan komposisi rintangan-rintangan mobilitas yang melindungi masing-masing kelompok. Dua, kekuatan tawar-menawar relatif masing-masing kelompok strategi dalam industri dengan para pemasok dan pembelinya. Tiga, posisi relatif masing-masing kelompok strategi dalam menghadapi produk atau pengganti substitusi. Empat, pola saling ketergantungan pasar di antara kelompok-kelompok strategi dan kepekaan terhadap pesaing dari kelompok lain. C. Posisi perusahaan dalam kelompok strategi. Prinsip analisis struktural di dalam industri memungkinkan kita untuk lebih konkret dan spesifik mengenai apa sebenarnya kemampuan, kekuatan, kelemahan perusahaan, serta peluang dan risiko industri. Kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat tersusun sebagai berikut. Untuk kekuatan, faktor-faktor yang membentuk rintangan-rintangan mobilitas yang melindungi kelompok strategisnya. Untuk kelemahannya sendiri, faktor-faktor yang melemahkan rintangan mobilitas yang melindungi kelompok strateginya. Kekuatan, faktor-faktor yang membesarkan tawar-menawar kelompok dalam menghadapi para pembeli dan pemasok. Kelemahannya, faktor-faktor yang merusak daya tawar kelompok dan menghadapi para pembeli dan pemasok. Untuk kekuatan, faktor-faktor yang mengisolasi kelompoknya dari pesaing perusahaan lainnya. Kelemahannya, faktor-faktor yang membuka kelompok terhadap persaingan dari perusahaan lainnya. Di samping analisis posisi perusahaan dalam kelompok strategi dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan posisi perusahaan, analisis tersebut juga memberikan peluang jika posisi perusahaan dalam keadaan kuat dan menjadi apa jika posisi perusahaan dalam keadaan lemah. Adapun peluang dan ancaman tersebut dibagi dalam beberapa kategori berikut ini. Untuk peluang menciptakan suatu kelompok strategi baru didasarkan pada perubahan teknologi dan perubahan struktur industri. Untuk ancamannya, risiko-risiko masuknya perusahaan-perusahaan lain ke kelompok. Peluang pindahnya ke kelompok strategi yang situasinya lebih menguntungkan. Untuk ancamannya, risiko-risiko faktor yang mengurangi mobilitas kelompok strategi perusahaan, menurunkan kekuatan terhadap para pelanggan dan pemasok, merusak posisi dalam hubungan dengan produk pengganti atau pembuka posisi terhadap pertandingan yang lebih besar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pinky. Baik, untuk D, formulasi strategi unit bisnis. Pilihan perusahaan mengenai strategi atau kelompok strategi untuk bersaing adalah didasarkan pada proses menganalisis semua faktor-faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut adalah ancaman masuknya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, ancaman produk pengganti, dan persaingan di antara perusahaan yang ada. Dengan kata lain, merumuskan strategi persaingan dalam suatu lingkungan industri dapat dipandang sebagai pilihan mengenai kelompok strategis mana yang bersaing di dalamnya. Untuk kepentingan inilah, maka Michael E. Porter kemudian menyarankan 3 strategi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu strategi keunggulan biaya atau overall cost leadership, diferensi atau differentiation, dan fokus. Berikut ini adalah tabel keunggulan strategi dan tingkat strategi. Yang pertama, strategi keunggulan biaya menyeluruh. Strategi keunggulan biaya menyeluruh yang populer pada tahun 1970-an dan didasarkan pada konsep kurva pengalaman adalah mencapai keunggulan biaya menyeluruh dalam industri melalui seperangkat kebijakan fungsional yang ditujukan pada sasaran. Strategi keunggulan biaya yang didasarkan pada biaya yang relatif rendah dibanding bersaing yang menjadi bidang lainnya tidak dapat
dasar utama yang menjiwai keseluruhan strategi, meskipun mutu, pelayanan, dan bidang-bidang lainnya tidak dapat diabaikan. Memiliki posisi biaya rendah dan akan membuat perusahaan mendapatkan hasil laba di atas rata-rata di industrinya, meskipun ada kekuatan pesaing yang besar. A. Posisi biaya memberikan kepada perusahaan tersebut ketahanan terhadap rivalitas dari para pesaing industri, karena biaya yang lebih rendah kemungkinannya untuk tetap dapat menghasilkan laba setelah para pesaingnya mengorbankan laba mereka demi persaingan. B. Posisi biaya rendah melindungi perusahaan dari pembeli yang kuat karena pembeli hanya dapat menggunakan kekuatannya untuk menekan harga sampai ke tingkat harga dari pesaing yang paling efisien berikutnya. Berikutnya C. Biaya rendah memberikan perlindungan terhadap pemasok yang kuat dengan menyediakan fleksibilitas yang lebih besar untuk menanggulangi kenaikan biaya input atau masukan. D. Faktor-faktor yang membawa kepada posisi biaya rendah biasanya menimbulkan hambatan masuk yang cukup berarti bagi pendatang baru dalam bentuk skala ekonomis atau keunggulan biaya. Dan terakhir, akhirnya posisi biaya rendah juga menempatkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan dalam menghadapi produk pengganti relatif dalam industri. Jadi, posisi biaya rendah melindungi perusahaan terhadap kelima kekuatan persaingan karena tawar-menawar hanya akan terus mengikis laba sampai para pesaing yang paling efisien berikutnya gugur. Dan karena pesaing yang paling kurang efisien akan merupakan perusahaan yang pertama menderita dalam menghadapi tekanan persaingan. Untuk menerapkan strategi yang keunggulan biaya menyeluruh harus mempertimbangkan persyaratan dan risiko agar hasilnya benar-benar optimal. Untuk keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan yang pertama adalah investasi modal yang terus-menerus dan kemudahan mendapatkan modal. Yang kedua, keterampilan rekayasa proses. Ketiga, pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja. Yang keempat, produk dirancang agar mudah dibuat. Dan yang kelima, sistem distribusi biaya rendah. Untuk persyaratan organisasi umum, yang pertama, pengendalian biaya yang ketat. Kedua, laporan pengendalian yang terinci dan sering. Dan yang ketiga, intensif didasarkan atas pemenuhan target kuantitatif yang ditentukan secara ketat. Untuk risiko keunggulan biaya menyeluruh, yang pertama, keunggulan biaya tidak bertahan lama dikarenakan A. Pesaing meniru, B. Teknologi berubah, dan C. Bisnis lain untuk keunggulan biaya runtuh. Yang kedua, kedekatan dalam diferensiasi hilang. Yang ketiga, penganut strategi fokus mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmen. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi generik yang kedua adalah mendiferensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu menciptakan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal unik. Pendekatan dalam melakukan strategi diferensiasi dapat bermacam-macam bentuknya. Citra rancangan merek, teknologi, karakteristik khusus, pelayanan pelanggan, jaringan-jaringan penyalur, atau dimensi-dimensi lainnya. Ditegaskan bahwa strategi diferensiasi tidaklah berarti memungkinkan perusahaan untuk mengabaikan biaya, tetapi biaya bukanlah target strategi utama. Strategi diferensiasi merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba di atas rata-rata dalam suatu industri karena strategi ini menciptakan posisi yang aman untuk mengatasi kelima kekuatan persaingan, meskipun dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya. Yang pertama, diferensiasi memberikan penyekat terhadap persaingan karena adanya loyalitas merek dari pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya kepekaan terhadap harga dan produk pengganti. Yang kedua, diferensiasi menciptakan kesetiaan pelanggan sehingga menciptakan hambatan masuk. Yang ketiga, diferensiasi dapat mengurangi hambatan pembeli karena diferensi memiliki produk yang unik atau khas yang tidak dimiliki perusahaan lain, sehingga pembeli tidak memiliki alternatif
lain. Oleh karena itu, tidak peka terhadap harga. Yang keempat, akhirnya perusahaan yang telah mendiferensiasikan dirinya untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan menghasilkan margin yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kekuatan pemasok. Yang menjadi pusat dari strategi diferensiasi ini adalah kemampuan untuk memahami keinginan pembeli. Perusahaan harus mengetahui apa nilai atau value yang diinginkan dan diharapkan oleh pembeli. Kemampuan untuk menyerahkan produk sesuai dengan keinginan serta menetapkan harga yang pantas. Dengan demikian, perusahaan telah menciptakan sekelompok pelanggan setia atau loyal customer, dan mungkin perusahaan telah menciptakan suatu pasar monopoli ini, yaitu pasar monopoli dalam cakupan yang kecil. Namun, untuk menerapkan strategi diferensiasi, harus mempertimbangkan persyaratan dan risiko agar berhasil dengan baik. Untuk keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, yang pertama, kemampuan pemasaran yang kuat, kedua, rekayasa produk, ketiga, kemampuan kreatif, keempat, kemampuan dalam riset dasar, kelima, reputasi perusahaan dalam hal kepelaporan mutu atau teknologi. Yang keenam, tradisi yang panjang dalam industri atau kombinasi yang khas dari keterampilan yang diperoleh dalam bisnis lain. Dan yang ketujuh, kerjasama yang erat dengan saluran distribusi. Untuk persyaratan organisasi umum, yang pertama, koordinasi yang kuat di antara fungsi-fungsi pada lead bank, pengembangan produk, dan pemasaran. Yang kedua, pengukuran dan intensif objektif sebagai ganti pengukuran kuantitatif. Yang ketiga, fasilitas untuk menarik tenaga kerja yang sangat terampil, ilmuwan, atau orang yang kreatif. Dan resiko strategi diferensi adalah yang pertama, diferensiasi tidak bertahan lama dikarenakan yang pertama, pesaing meniru, kedua, basis untuk diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli. Yang kedua, kedekatan dalam biaya hilang. Ketiga, pengaruh strategi fokus mencapai diferensiasi yang bahkan lebih besar dari segmen. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi generik terakhir adalah memusatkan atau fokus pada sekelompok pembeli. Segmen lini produk atau pasar geografis tertentu. Jika strategi biaya rendah dan diferensiasi ditujukan untuk mencapai sasaran perusahaan di keseluruhan industri, maka strategi fokus dibangun untuk melayani target tertentu dengan baik, dan semua kebijakan fungsional dikembangkan atas dasar pemikiran ini. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan mampu melayani target strategisnya yang sempit secara lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing yang bersaing luas, dan akhirnya perusahaan akan mencapai diferensiasi atau biaya rendah untuk target tertentu, bahkan mencapai kedua-duanya. Diferensiasi dan biaya rendah pada sasaran yang luas maupun sempit atau fokus seringkali membingungkan. Perbedaan yang utama adalah secara keseluruhan, diferensiasi dan biaya rendah pada sasaran yang luas mendasarkan strateginya kepada nilai-nilai atribut yang luas. Begitu sebaliknya, pada sasaran yang sempit atau fokus, penerapan strategi fokus memiliki beberapa persyaratan umum serta resiko-resiko yang harus dihadapi. Di antaranya sebagai berikut. Untuk keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, yang pertama, kombinasi dari kebijakan di atas yang ditujukan kepada target strategi tertentu. Untuk persyaratan organisasi umum, yang pertama, kombinasi dari kebijakan-kebijakan di atas yang ditujukan kepada target strategi tertentu. Untuk risiko strategi fokus, yang pertama, strategi fokus ditiru. Yang kedua, segmen sasaran menjadi tidak menarik secara struktural dikarenakan yang pertama, struktur rusak, kedua, permintaan menghilang. Untuk yang ketiga, persaingan bersasaran luas menguasai segmen. Yang pertama, A. Perbedaan segmen dengan segmen lain menyempit. Yang kedua, keunggulan ini luas meningkat. Keempat, penganut baru strategi fokus menganggap diri subsegmen
dalam industri. Perusahaan yang terjepit di tengah-tengah. Perusahaan yang menerapkan semua strategi generik tetapi gagal mencapai keberhasilan dikatakan terjepit di tengah-tengah. Perusahaan semacam ini biasanya tidak memiliki keunggulan untuk bersaing karena terperangkap di tengah pada posisi yang tidak menguntungkan karena pemimpin biaya, diferensiasi atau strategi fokus memiliki posisi yang lebih baik bersaing dalam segmen manapun. Perusahaan yang terjepit di tengah-tengah hampir dipastikan akan mempunyai mampu labaan yang rendah, dan perusahaan akan kehilangan pelanggan dalam jumlah besar. Perusahaan yang terjepit di tengah-tengah akan menderita akibat ketidakjelasan budaya perusahaan dan perangkat penataan organisasi, serta sistem ketidakjelasan budaya perusahaan dan perangkat penataan organisasi serta sistem yang bertentangan. Perusahaan ini akan memperoleh laba jika yang pertama struktur industrinya menunjang, kedua karena pesaing juga terperangkap di tengah-tengah. Perusahaan ini harus mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keunggulan biaya. Setidak-tidaknya menyaingi biaya pesaing atau cost parity yang membutuhkan investasi atau untuk modernisasi atau perusahaan yang menargetkan dirinya kepada target tertentu atau fokus atau mencapai kekhasan tertentu atau diferensiasi. Untuk menerapkan masing-masing strategi generik dengan berhasil diperlukan sumber daya, kekuatan susunan organisasi, dan daya manajerial yang berbeda. Menurut Umar 1999 dalam bukunya Riset Strategi Perusahaan sehubungan dengan daur hidup, industri unit bisnis dikategorikan menjadi 4 keluarga bisnis yang berbeda, yaitu yang pertama, natural development atau pertumbuhan yang alami. Kedua, selective development atau pertumbuhan yang selektif. Yang ketiga, proof viability atau bukti keberadaan. Yang keempat, out atau menarik diri. Keempat komponen di atas memiliki strategi truth masing-masing. Selanjutnya, ADE Metric menyarankan penggunaan strategi generik yang paling sesuai untuk kondisi strategi trace dan pola siklus hidup yang sesuai dengan segmentasi bisnis perusahaan. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penulisan PowerPoint yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.